Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang bagaimana Perang Dunia Pertama berlangsung. Perang Dunia Pertama ini berlangsung di 3 tempat, ada di front barat, front timur, dan juga pertempuran laut. Kalau di front barat ini adalah perang antara Jerman melawan Prancis, kalau front timur adalah Jerman melawan Rusia, kalau pertempuran laut ini adalah Jerman dan Turki melawan Inggris, Perancis, dan juga Rusia. Kita bahas dari front barat ya. Pertempuran di front barat ini, pertempuran besarnya terjadi di daerah Ypres, Somme, dan juga Verdun. Pasukan Jerman dalam pertempuran front barat ini dipimpin oleh Jenderal von Schlieffen. Oleh karena itu, Jerman menyebut operasi pertempuran front barat ini dengan sebutan Operasi Schlieffen. Targetnya, Jerman ingin menguasai Prancis dalam waktu 6 minggu saja. Agar apa? Agar Jerman bisa konsentrasi melawan Rusia di front timur. Jadi rencananya dia akan menguasai Prancis dalam waktu 6 minggu. Oke, pertempuran front barat ini dibagi menjadi 3 periode tahun 1914, tahun 1915, dan juga periode ketiga adalah tahun 1916. Kita bahas satu persatu ya. Oke, periode tahun 1914. Pada periode ini dimulai Jerman memulai pertempuran untuk menguasai Prancis, Luxembourg, dan juga Belgia. Dan akhirnya bulan Agustus 1914, Prancis, Luxembourg, dan juga Belgia itu berhasil dikuasai Jerman. Nah, ketika Jerman berhasil menguasai Belgia, itu dianggap Jerman ini telah melanggar syarat perjanjian London. Karena apa? Karena Belgia ini merupakan wilayah netral dan tidak boleh terlibat perang, tapi malah dikuasai oleh Jerman. Oleh karena itu, Inggris akhirnya menyatakan perang melawan Jerman. Inggris menyatakan perang dengan cara mengirim bantuannya untuk Perancis, yaitu pasukan British Expeditionary Force atau BEF. Pasukan ini dikirim oleh Inggris untuk membantu Perancis dalam menghadapi Jerman. Oke, selanjutnya Jerman Jerman melakukan serangan terus-menerus, dan akhirnya berkat serangan Jerman inilah akhirnya Perancis memindahkan pusat pemerintahannya dipindahkan ke Bordeaux. Oke, Jerman menggunakan serangan yang disebut dengan serangan cepat, di mana serangan cepat ini ada kelemahannya, di mana kelemahannya adalah karena serangan cepat Jerman ini membuat pasukannya mengalami kelelahan. Kenapa lelah ya? Karena tadi dia menyerang terus-menerus secara cepat. Karena kenapa dia melakukan serangan itu? Karena supaya mengantisipasi supaya musuh itu tidak bisa melawan kembali gitu. Jadi dia menyerang terus-menerus. Namun kelemahannya adalah tentaranya mengalami kelelahan dan juga pasokan logistik atau persediaan makanan yang dimiliki oleh tentara Jerman ini akhirnya cepat menipis. Akhirnya dengan adanya keterbatasan tersebut, Prancis ini berhasil menahan pasukan Jerman di sekitar Sungai Marne. Jadi di situ pasukan Jerman nggak bisa maju lebih dalam lagi karena tadi pasukannya kelelahan dan juga pasokan logistiknya menipis. Akibatnya, di bulan September 1914, pasukan Prancis dan juga pasukan Jerman ini saling membangun parit sebagai tempat pertahanan di wilayah Sungai Marne. Oke, pertempuran kembali berlanjut ketika pasukan Prancis ini mendapat bantuan dari divisi kelima dan juga pasukan BEF datang. Pasukan BEF ini pasukan Inggris ya. Nah, datangnya bantuan tersebut ini akhirnya menyebabkan pasukan Jerman semakin terdesak. Akibatnya masih di bulan September, Jerman akhirnya mundur ke dataran tinggi Cermin des Dames. Di mana dengan mundurnya Jerman dari peperangan ini mengakibatkan targetnya Jerman untuk menguasai Prancis dalam waktu 6 minggu ini dianggap gagal. Oke, masuk ke bulan Desember 1914, pasukan Jerman, Prancis, dan Inggris ini kan lagi perang nih. Tapi mereka justru malah melakukan yang namanya gencatan senjata tidak resmi dan dilakukan secara spontan. Gencatan senjata ini dilakukan di sepanjang garis pertempuran barat. Gencatan senjata itu apa maksudnya? Gencatan senjata itu maksudnya tidak berperang. Dan ini sebenarnya dilarang. Jadi aksi ini sebenarnya dilarang oleh para pemimpin tertinggi dari tiap-tiap negara. Jadi pemimpin Jerman, Prancis, dan Inggris ini melarang adanya aksi gencatan senjata. Jadi pemimpinnya tetap berkeinginan tentaranya itu tetap perang, tapi justru tentara yang sedang ada di medan perang itu malah nggak mau perang. Jadi mereka sedang melakukan gencatan senjata. Semua tentara dari Jerman, Prancis, dan Inggris ini justru bertemu di wilayah yang disebut dengan no man's land. No man's land artinya adalah tanah yang tidak bertuan. Jadi antara semua pasukan ini walaupun bermusuhan, mereka bertemu di daerah no man's land. Mereka itu nggak boleh yang namanya melakukan tembak menembak. Nah,
Kenapa mereka melakukan itu? Karena ini tuh bulan Desember. Jadi bulan Desember itu kan mereka sedang menjelang perayaan Natal. Nah, karena lagi menjelang perayaan Natal, akhirnya mereka, yang nggak ngapa-ngapain di situ. Justru mereka malah saling bertukar makanan, bertukar minuman, dan juga saling, ngobrol-ngobrol. Bahkan pasukan Royal White Fusilier dari Inggris ini juga mengibarkan bendera yang bertuliskan Selamat Natal. Dan pasukan Jerman pun membalas dengan mengibarkan kain yang bertuliskan Terima kasih. Jadi atasannya nyuruh tetap perang, tapi ketika, tentaranya malah, apa namanya, melakukan tindakan secara spontan untuk, melakukan aksi gencatan senjata, karena mereka sedang ada di suasana Natal. Oke, masuk ke periode kedua, periode tahun 1915. Dalam periode ini, mereka masih menggunakan parit untuk tempat pertahanan. Lalu selanjutnya di periode 1915 ini juga Inggris mulai mengalami mereka mulai melakukan perubahan strategi, di mana mereka mulai melakukan, gerakan yang sama seperti Jerman, yaitu strategi pertempuran gerak cepat. Namun, Inggris ini merasa pasukannya lebih sedikit dibandingkan jumlah pasukan Jerman. Akhirnya pemerintah Inggris ini mengajak masyarakat Inggris untuk bergabung menjadi tentara sukarela. Pasukan Inggris di sini membuat poster, eee, yang di dalam poster itu ada gambar menteri perang Inggris yang bernama Lord Kitchener. Jadi dalam poster itu Lord Kitchener itu, seolah-olah menunjuk dengan kata-kata, "Your country needs you", artinya adalah negara sedang membutuhkan kamu. Melalui poster ini, pemerintah Inggris ini mengajak masyarakat Inggris agar bersedia menjadi tentara sukarela untuk melawan musuh dalam Perang Dunia Pertama. Dan penggunaan poster sebagai media rekrutmen ini sangat efektif karena apa? Akibatnya, banyak masyarakat Inggris yang tertarik menjadi tentara setelah, melihat poster tersebut. Jadi, setelah 6 minggu adanya perang, kira-kira hampir 500.000 orang, pria Inggris ini secara sukarela menjadi tentara Kitchener. Kenapa disebut tentara Kitchener? Karena dia kan, masuk jadi tentara karena terinspirasi dari poster, menteri perang Inggris, yaitu Lord Kitchener. Banyaknya tentara sukarela ini akhirnya menjadikan Inggris sebagai satu-satunya negara yang tidak memiliki tentara terlatih dalam jumlah besar. Bayangkan 500.000 orang, 500.000 pria itu bergabung menjadi tentara tanpa punya basic, militer. Jadi bisa dibilang Inggris adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki tentara terlatih dalam jumlah yang besar. Dan pemerintah Inggris juga bahkan mengerahkan, kaum perempuan untuk dipekerjakan di pabrik amunisi dan juga pabrik senjata. Oke, selanjutnya, masih di tahun 1915, Amerika Serikat, mulai ikut dalam Perang Dunia Pertama. Kenapa Amerika Serikat ikut? Hal ini dikarenakan, kapal selam Jerman yang U-20, kapal selamnya ini sengaja menenggelamkan kapal penumpang Lusitania milik Amerika Serikat yang sedang berada di Laut Irlandia. Jadi Amerika Serikat merasa, "Kok, kapal saya ikut ditenggelamkan, padahal kan saya nggak ikut perang, sama Jerman kan." Nah, karena kapalnya Amerika, kapal Lusitania ini ditenggelamkan oleh kapal Jerman, akhirnya sejak saat itulah Amerika menyatakan perang melawan Jerman dan bergabung dengan blok sekutu. Blok sekutu tadi adalah Inggris, Prancis, dan Rusia. Oke, tahun 1915 merupakan periode terburuk bagi pasukan sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Karena apa? Karena pasukan sekutu ini kan banyak ya orangnya. Jadi ada Inggris, Prancis, Rusia, ada Amerika juga. Nah, karena itu, kenapa disebut buruk? Karena mereka menerapkan strategi pertempuran yang kurang baik. Selain itu, terjadi buruknya juga komunikasi antar negara sekutu. Jadi, nggak kompak gitu. Mereka banyak anggotanya, tapi mereka nggak kompak. Justru Jerman yang semakin kuat di sini. Nah, pada bulan Maret 1915, pasukan sekutu ini, sempat memenangi pertempuran di Neuve-Chapelle. Namun, pasukan sekutu mengalami kekalahan besar pada pertempuran kedua di Ypres yang berlangsung sepanjang bulan April sampai bulan Mei 1915. Oke, kekalahan, tersebut, terjadi karena Jerman mulai menggunakan gas beracun, yang terbuat dari klorin, di mana strategi ini diterapkan untuk memecahkan kebuntuan, dalam parit-parit. Jadi perang di parit tuh tidak berjalan dengan lancar, jadi makanya Jerman menggunakan gas beracun untuk membunuh musuhnya. Gas beracun ini terbuat dari klorin tadi ya. Sebenarnya menggunakan gas beracun ini dianggap melanggar hukum perang internasional. Karena apa? Karena semua yang akan jadi korban di sini bukan cuma, tentara doang, tapi orang-orang yang tidak bersalah kayak masyarakat sipil bisa jadi korban. Karena kan gas ini kan nggak cuma ditujukan untuk orang-orang yang berperang, tapi, masyarakat sipil pun bisa kena. Namun Jerman berpendapat, bahwa sebelumnya pasukan Prancis sudah lebih dulu menggunakan gas klorin. Jadi, Jerman menggunakan gas klorin karena meniru, pasukan Prancis yang sebelumnya sudah menggunakan gas klorin.
Nah, selanjutnya pada pertempuran Artois yang terjadi pada bulan September sampai Oktober 1915, pasukan sekutu kembali mengalami kekalahan hingga akhirnya tahun 1915 diperkirakan 16.000 pasukan sekutu tewas dan lebih dari 38.000 lainnya terluka. Jadi di periode kedua ini justru pasukan sekutu semakin banyak kekalahannya. Oke, masuk ke periode terakhir yaitu periode tahun 1916 sampai 1918. Di sini peperangan dimulai dari kota Verdun, di mana kota Verdun ini menjadi sasaran awal penyerangan pasukan Jerman yang dipimpin oleh Erich von Falkenhayn. Oke, Erich von Falkenhayn. Oke, pada periode 1916. Selanjutnya, taktik yang digunakan adalah membumi hanguskan kota Verdun dengan tujuan untuk menguras tenaga pasukan Prancis. Jadi Jerman ingin membakar seluruh kota Verdun supaya pasukan tenaga Prancis itu terkuras semua tenaganya. Nah, dalam serangan tersebut akhirnya Jerman melakukan pemboman terhadap kota Verdun dan dengan melakukan tembakan artileri dan juga bom pesawat selama beberapa hari. Serangan ini menyebabkan akhirnya benteng pertahanan Douanemont jatuh. Jadi Prancis punya benteng pertahanan namanya Douanemont. Benteng ini akhirnya jatuh dan Prancis pun harus kehilangan Jenderal Joffre yang kemudian digantikan oleh Jenderal Pétain. Oke, dalam waktu singkat pertempuran Verdun ini berhasil menguras seluruh kekuatan militer Prancis. Akibatnya, pasukan Prancis yang berada di daerah Somme ini ditarik untuk memperkuat pertempuran di Verdun. Kedudukan pasukan Prancis di Somme selanjutnya digantikan oleh divisi Inggris yang bernama Divisi 4 British Expeditionary Forces atau Divisi 4 BEF yang dipimpin oleh Sir Henry Rawlinson. Oke, selanjutnya pasukan BEF di Somme. Jadi gini, kalau yang di Verdun itu akhirnya orang-orang Prancis yang di Somme itu ditarik ke Verdun, sedangkan yang di Somme itu dilawan langsung oleh Inggris. Oke, yang di Somme, pertempuran di Somme ini dipimpin oleh Sir Henry Rawlinson. Oke, pasukan BEF di Somme ini kemudian menyerang garis pertahanan pasukan Jerman hingga munculnya pertempuran Somme. Dalam pertempuran Somme ini terjadi perbedaan pendapat antara para pemimpin pasukan BEF, Sir Henry Rawlinson dengan pemimpin divisi BEF di Somme, yang dimana mereka menginginkan adanya strategi operasi yaitu namanya gigit dan tahan. Maksudnya adalah mereka ingin melibatkan pasukan artileri berat atau senjata-senjata berat dan mengutamakan pergerakan pasukan infanteri secara cepat dan mempertahankan bagian-bagian garis tempur Jerman. Intinya mereka ingin melakukan serangan, benar-benar serangan gitu. Namun komandan tertinggi saat itu yaitu komandan tertinggi dari BEF yaitu Sir Douglas Haig itu menginginkan terobosan infanteri yang diikuti dengan gerakan kavaleri. Akhirnya karena ada dua pendapat bagaimana cara strategi perang, akhirnya keduanya itu sepakat untuk mengawali serangan dengan tembakan artileri berat dan dilanjutkan dengan pergerakan pasukan kavaleri. Meskipun demikian, ini BEF tetap mengalami kekalahan dalam pertempuran Somme. Oke, dalam pertempuran Somme ini walaupun kalah, namun Inggris sadar karena Inggris memperkenalkan tank untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi dalam sejarah peperangan akhirnya Inggris menggunakan tank untuk pertama kalinya. Nah, di Frescolte sekitar 40 tank primitif ini melaju sepanjang 1,5 km ke dalam wilayah Jerman. Sayangnya kan karena ini masih tank pertama, jadi tank ini dianggap terlalu lamban untuk mempertahankan posisi serang, di mana tank milik Inggris juga masih rentan terhadap kerusakan mesin. Meskipun demikian, pemimpin dari BEF yaitu Jenderal Douglas Haig ini sebagai pimpinan di daerah Somme, dia melihat potensi besar tank untuk digunakan dalam pertempuran pada masa yang akan datang, sehingga ia memesan Departemen Perang untuk memproduksi sejumlah ratusan unit tank. Jadi makanya tank kan sekarang wajar ya digunakan sebagai salah satu alat perang. Oke, kegagalan BEF dalam melawan Jerman di Prancis ini akhirnya tidak menyurutkan tekad BEF. Bahkan pada bulan Juli 1917, Inggris kembali menyerang Ypres di daerah Belgia. Serangan ini akhirnya memicu meletusnya pertempuran Ypres yang ketiga. Serangan Ypres ini bertujuan untuk memutus jalur kereta api yang digunakan untuk menyalurkan logistik bagi pasukan Jerman. Jadi pasukan logistik Jerman itu disalurkan lewat di daerah Ypres. Nah, untuk memutusnya makanya di sini Inggris berusaha untuk menguasai kota Ypres. Oke, serangan ini pun berhasil mengganggu mental tempur pasukan Jerman. Nah, selanjutnya
BF kembali menyerang sebuah kota kecil di sekitar Ypres yang bernama Pas-Cadale, di mana BF berkali-kali menyerang kota tersebut yang dianggap sebagai garis luar pertahanan Jerman. Namun, dengan kuatnya pertahanan Jerman dan kondisi cuaca yang buruk ini menyebabkan pasukan BEF ini kesulitan menguasai kota kecil Pas-Dale. Pada tanggal 5 November 1917, dengan bantuan dari pasukan Kanada, BEF ini akhirnya berhasil menguasai Pas-Cadale, tetapi kedudukan BF di Pas-Cadale ini hanya berlangsung selama 5 bulan, karena bulan April 1918 pasukan Jerman kembali berhasil merebut Pas-Cadale. Oke, kita masuk ke front timur. Di front timur